Kita bersatu di dalam doa, bersyukur untuk kasih cinta, anugerah, dan pemeliharaanmu di dalam hidup kami, Tuhan. Kami boleh merasakan kasih-Mu yang luar biasa, kesempatan yang terbaik, Tuhan, kembali berikan kepada kami untuk beribadah kepadamu melalui Zoom. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Pada malam hari ini kami percaya Tuhan bahwa ini bukan hanya sekedar rutinitas saja, tetapi ini merupakan adalah bentuk kami, ucapan syukur kami, dan bentuk takut kami akan Engkau dan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini Engkau memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga kami mengakhiri ibadah ini. Biarlah Engkau yang hadir, berdoa untuk setiap yang mungkin masih belum join, dan biarlah Tuhan yang menggerakkan dan mengingatkan mereka kalau kami ada ibadah pada malam ini, dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau memberkati kami sehingga Engkau memberikan hati yang mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan Engkau mengurapi kami sehingga Roh Kudus-Mu Tuhan yang mampu menerjemahkan kepada kami apa yang Engkau ingin sampaikan kepada kami malam ini. Hamba-Mu yang tidak memiliki kekuatan apa-apa, yang hanya bisa mengandalkan Engkau. Tuhan, berikan kekuatan, Roh Kudus-Mu pimpin, dan Engkau yang mengurapi mulut bibir lidah hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, Engkau berbicaralah melalui hamba-Mu pada malam hari ini. Hati kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, shalom semuanya, selamat malam. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan di komunitas BC pada malam hari ini. Nama saya Juni Zega. Langsung saja sesuai dengan tema firman Tuhan pada malam hari ini yang kita boleh renungi secara bersama-sama pada malam hari ini, yaitu God sees your heart. Sekali lagi, God sees your heart. Saya ambil dari 1 Samuel pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-7. 1 Samuel pasal 16 ayatnya yang ke-7. Saya akan bacakan kepada teman-teman semua. Beginilah firman Tuhan. Tetapi Tuhan berfirman kepada Samuel, "Jangan pandang rupanya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan seperti yang dilihat manusia, sebab manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Mari kita garis bawahi tentang bukan seperti yang dilihat manusia, sebab manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Amin untuk firman Tuhan. God sees your heart atau Tuhan melihat hatimu. Ayat firman ini dilatar belakangi pada saat Tuhan menyuruh Samuel mengurapi Raja Daud menjadi seorang raja di Israel. Pada saat itu, pada peristiwa bahwa Raja Saul setelah ditolak oleh Tuhan karena ada beberapa peristiwa yang mungkin sudah kita tahu, dan Tuhan menolak Raja Saul untuk menjadi raja, dan dia meminta Samuel untuk kembali mengurapi siapa yang telah Tuhan tetapkan untuk menjadi raja yang akan memimpin Israel. Tuhan mengutus Samuel itu kepada Isai, orang Bethlehem, untuk mengurapi salah satu dari anak Isai. Jadi Samuel diutus oleh Tuhan untuk datang kepada Isai untuk mengurapi salah satu dari anak yang dimiliki oleh Isai. Pada saat itu Samuel melihat ada beberapa anak yang mungkin berdiri di hadapan Samuel. Pada saat itu Samuel melihat Eliab, dan ia berpikir bahwa itulah yang telah diurapi. Tetapi Tuhan berkata bukan dia. Mungkin Raja Samuel melihat bahwa perawakannya tinggi, dan dia melihat bahwa ini cocok menjadi seorang raja. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan, bukan dia. Bukan dia yang aku pilih menjadi seorang raja.
sampai ke-7 dari anak laki-laki satupun tidak ada yang dipilih menjadi seorang raja. Walaupun secara mata Samuel melihat bahwa yang ada di hadapannya itu memiliki perawakan yang tinggi, memiliki mungkin sesuatu hal yang menarik dan itu cocok menjadi seorang raja. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa tidak ada di antara beberapa anak yang ada yang pada saat itu Samuel lihat, tidak ada yang dia urapi menjadi seorang raja dan tidak ada yang cocok menjadi seorang raja. Sampai pada akhirnya Samuel menyuruh Isai untuk memanggil Daud yang sedang mengembalakan domba. Pada saat itulah Samuel mengurapi Raja Daud dan Tuhan mengatakan bahwa inilah yang aku urapi menjadi seorang raja. Yang seyogianya yang kita tahu bahwa Daud itu adalah memiliki postur tubuh yang mungkin kecil, yang mungkin secara kasat mata tidak cocok menjadi seorang raja. Tetapi kita kembali diingatkan firman Tuhan ini mengatakan bahwa jangan melihat perawakannya yang tinggi, jangan melihat rupanya, tetapi lihatlah hatinya. Dan di sini dikatakan bahwa bukan seperti yang dilihat manusia, yang dilihat oleh Tuhan. Berarti kita memiliki sudut pandang yang berbeda daripada sudut pandang Tuhan, karena manusia itu cenderung sekali melihat apa yang ada di depan mata mereka. Manusia cenderung sekali melihat apa yang mereka bisa lihat secara nyata dibandingkan dengan hati. Tetapi berbeda dengan Tuhan. Tuhan itu melihat hati kita, sebagaimana Samuel yang terpukau dengan Eliab yang memiliki rupa dan perawakan yang tinggi dan berpikir bahwa itulah yang cocok menjadi seorang raja. Tetapi Tuhan mengatakan bukan seperti yang dilihat manusia, yang dilihat oleh Tuhan. Manusia hanya melihat apa yang di depan mata, sedangkan Tuhan itu melihat hati seseorang. Kita juga sama seperti Samuel. Kita itu terpukau dengan penampilan luar, terpukau dengan penampilan yang ada di depan mata kita. Sedangkan kita tidak tahu bagaimana kedalaman hati seseorang. Dan di dunia pelayanan juga mungkin sering sekali terjadi hal seperti itu. Misalnya ada seseorang yang berpenampilan menarik, contohnya cantik, ganteng, dan sebagainya lah yang mungkin enak dipandang, enak dilihat. Dan ada beberapa mungkin dari gereja-gereja memberikan kesempatan kepada mereka untuk tampil karena mereka melihat penampilan, mereka melihat yang namanya bahwa ini menarik sekali. Tetapi kerinduan untuk melayani Tuhan itu tidak ada. Mereka hanya sekedar melakukan pelayanan itu hanya sekedar supaya untuk dilihat oleh orang, supaya dilihat oleh beberapa jemaat, oh ini saya bisa melayani. Tetapi apa yang bisa kita pelajari untuk firman Tuhan ini, yaitu sehebat apapun kita, seluar biasa apapun pelayanan kita, kalau kita hanya melayani untuk dilihat oleh orang, kalau kita hanya melayani untuk dipuji oleh orang banyak, itu tidak bernilai. Tetapi ketika kita melayani dengan hati yang benar-benar tertuju hanya kepada Tuhan dan hanya untuk menyenangkan Tuhan, itulah yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam pelayanan kita. Sekali lagi saya ulangi, sehebat dan seluar biasa apapun pelayanan kita di atas mimbar, seberapa hebatnya kita bernyanyi, sehebat apapun kita berkhotbah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan segala macam, tetapi kalau kedalaman hati kita ini tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, itu sama dengan kosong, sama dengan bohong. Karena kita harus kembali memeriksa hati kita, benar nggak kita melayani Tuhan. Kalau kita hanya sekedar untuk ingin dipuji oleh orang, ya yang akan kita dapatkan itu adalah kekecewaan. Karena ketika kita berbuat sesuatu hal yang salah dan orang itu tidak memuji kita lagi, kita akan merasa kecewa. Tetapi ketika kita berfokus kepada Tuhan,
berfokus kepada siapa yang kita layani, maka itulah yang sebenarnya Tuhan kehendaki di dalam pelayanan kita. Jadi, apa yang harus kita miliki sebagai seorang pelayan Tuhan? Yang pertama yaitu memiliki hati yang takut akan Tuhan. Kita sering sekali mendengar bahwa memiliki hati yang takut akan Tuhan. Kembali lagi kepada kita benar-benar takut nggak akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan berarti ketika contohnya kita melihat pencuri atau maling penjahat kita kabur. Kita kabur karena kita takut. Bukan berarti seperti itu. Takut akan Tuhan berarti kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Takut akan Tuhan bukan berarti kita harus takut sama Tuhan sampai kita benar-benar tidak ingin datang di hadapannya, tetapi melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Jadi yang menjadi bahan renungan, benar nggak kita sudah takut akan Tuhan, dan sampai saat ini benar nggak kita sudah melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita dan di dalam pelayanan kita. Jangan sampai kita melayani Tuhan hanya karena skill yang kita miliki. Jangan sampai kita melayani Tuhan karena kita pandai bernyanyi, kita pandai dalam segala hal, tetapi hati kita tidak takut akan Tuhan. Kita hanya tidak mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mata Tuhan itu tertuju kepada setiap orang yang takut akan Tuhan. Dan pastinya bahwa kita adalah hamba Tuhan, maka kita akan melakukan firman Tuhan dan menjaga hati kita agar tetap bersih dan tidak terkontaminasi dengan dosa. Jika kita masih mungkin ada iri-irian, ada saling membenci satu sama lain dengan hal-hal yang dengan orang lain, itu tidak berarti hati kita masih belum bersih. Kita masih belum takut akan Tuhan. Tetapi ketika kita menjauhi larangan Tuhan, menjauhi setiap apa yang tidak Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita, itulah yang sebenarnya harus kita miliki sebagai seorang hamba Tuhan. Yang kedua yaitu memiliki kerendahan hati. Kerendahan hati ini sering kita dengar, tetapi kerendahan hati ini juga sangat-sangat mudah untuk kita ucapkan, sangat-sangat mudah untuk kita katakan. Tetapi secara praktek kita mungkin masih gagal atau masih belajar lah. Kerendahan hati adalah sikap yang harus dimiliki oleh orang-orang yang takut akan Tuhan dan hamba Tuhan, supaya kita tidak timbul yang namanya rasa sombong. Rendah hati ini sangat-sangat dibutuhkan sebagai seorang hamba Tuhan. Karena tanpa kerendahan hati, kita akan mudah jatuh. Karena kenapa? Ketika kita tidak memiliki kerendahan hati, kita akan sombong dan merasa bahwa diri kita adalah yang paling benar. Ketika kita tidak memiliki kerendahan hati, maka ketika kita dipuji oleh orang karena pelayanan kita bagus, karena pelayanan kita baik luar biasa menurut pandangan mereka, kita akan merasa sombong. Dan kesombongan ini adalah hal yang tidak Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Walaupun secara luarnya kita mengatakan bahwa biasa aja, tetapi ada rasa sombong di dalam hati kita. Mungkin ketika teman-teman kita melayani dan mungkin ada yang salah-salah, mungkin tidak sesuai, dan kita akan merasa, oh dia melayani kok gini, nyanyinya kok false, kok dia katakan gini, seharusnya kan ini ceritanya firman Tuhan seperti ini. Jadi ada rasa sombong tersendiri yang ada di dalam kehidupan kita, dan itulah yang harus kita hindari, benar-benar hindari. Memiliki kerendahan hati berarti sehebat apapun pelayanan kita dan seberapa banyak kita dipercayakan untuk melayani di berbagai bidang, kita harus tetap rendah hati dan jangan sesekali menyombongkan diri dan mengatakan bahwa itu adalah kehebatan kita dan kita menganggap rendah orang lain dan kita menganggap bahwa orang lain itu tidak bisa. Itu yang benar-benar kita harus hindari. Rasa sombong ini sangat-sangat harus dijauhi oleh orang hamba-hamba Tuhan. Karena kita tahu kita adalah seorang hamba. Ingat bahwa hamba itu tidak lebih besar dari Tuhan.
Jadi kita adalah hamba, ada di bawah. Jadi ketika kita melayani Tuhan, kita harus tetap rendah hati dan tidak menyombongkan diri. Kita melayani bukan karena skill yang kita miliki. Kita melayani bukan karena kita bisa, bukan karena kita kehebatan kita secara pribadi, tetapi karena Tuhan yang memampukan kita. Dan kita melayani bukan untuk mencari pujian dari manusia. Jadi kita melayani Tuhan itu jangan sampai kita haus akan pujian dari orang lain. Jangan sampai ketika kita melayani, kita ingin sekali dipuji oleh orang lain, tetapi pada akhirnya kita nggak dipuji itu sama orang lain. Pada akhirnya kita kecewa, karena fokus kita sudah berbeda. Karena fokus kita sudah lari. Kita fokusnya untuk menyenangkan orang lain. Kita menyenangkan hati orang lain, meminta pujian untuk kita dipuji. Kamu hebat banget, kamu pintar banget nyanyinya, suara kamu bagus dan segala macam. Tetapi ketika kita tahu bahwa siapa yang kita puji, siapa yang kita layani, maka biarpun manusia tidak menilai, biarpun manusia menganggap kita rendah, tetapi ketika hati kita benar-benar tulus untuk melayani, maka Tuhan yang disenangkan, bukan manusia. Yang ketiga yaitu memiliki hati yang tidak boleh saling menjatuhkan. Memiliki hati yang tidak boleh saling menjatuhkan. Ini juga harus benar-benar kita jauhi. Jangan sampai kita saling menjatuhkan satu sama lain. Firman Tuhan mengatakan bahwa janganlah tiap-tiap orang dalam Filipi pasal 2 ayatnya yang ketiga mengatakan, tanpa mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jadi janganlah sampai kita saling menjatuhkan satu sama lain, justru kita saling menolong, bahkan saling mendukung satu sama lain. Seorang yang menyatakan dirinya adalah hamba harus memiliki hati yang tidak boleh saling menjatuhkan, apalagi saling iri-irian. Contohnya, ketika satu teman kita mungkin lebih bagus, bagus dalam pelayanan, lalu kita iri. Orang lain memuji dia, kita iri. Kok saya nggak dipuji? Lalu kita iri dan membenci orang tersebut dan saling menjatuhkan, saling mencari-cari, menjelek-jelekan. Itu adalah dan sering sekali terjadi. Mencari kesalahan orang lain, ada banyak mungkin di luar sana hamba Tuhan yang saling menjatuhkan. Tapi malam ini kita harus belajar bahwa kesatuan hati dalam melayani itu sangat penting. Hati itu tidak bisa dinilai oleh orang lain. Hati itu hanya Tuhan dan kita yang bisa tahu dan bisa menilainya. Kedalaman hati seseorang itu kita tidak bisa nilai. Bahkan kita tidak bisa menilai dari bagaimana dia melayani, bagaimana air matanya tercurah pada saat ia berdoa, kita tidak tahu. Yang tahu hatinya itu adalah dia sendiri dan cuma Tuhan yang tahu. Jadi kita juga harus benar-benar merenungi hati kita sudah benar-benar bersih dan tulus untuk melayani Tuhan, atau hanya sekedar untuk dipuji, atau hanya sekedar untuk mencari pujian yang sia-sia dari orang lain, atau kita melayani hanya karena skill yang kita miliki, karena kemampuan yang kita miliki. Tetapi kita harus kembali melihat dan menilai hati kita, bahwa apakah kita benar-benar sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, atau apakah kita benar-benar sudah memiliki kerendahan hati, ataupun kita udah saling mendukung satu sama lain. Di dalam komunitas ini saya yakin dan percaya bahwa tidak ada yang saling iri-irian, tidak ada yang saling menjatuhkan sama lain, tetapi justru saling mensupport satu sama lain, saling mendukung satu sama lain untuk kemuliaan nama Tuhan.
Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan mengenai firman Tuhan. Kita harus mengingat pada malam hari ini apa yang harus kita miliki sebagai seorang hamba Tuhan, yang dikatakan seorang pelayan Tuhan, yaitu kita harus memiliki hati yang takut akan Tuhan. Kita harus memiliki yang namanya kerendahan hati, supaya kita tidak sombong ketika kita sudah hebat dalam pelayanan. Dan yang ketiga yaitu memiliki hati yang tidak boleh saling menjatuhkan. Kiranya firman Tuhan ini boleh kita renungi secara bersama-sama dan semoga bisa memberkati kita pada malam hari ini. Gimana? Langsung berdoa ke agama atau gimana? Boleh, silakan. Oke, untuk menutup firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman pada malam hari ini. Kami akan terus belajar untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa hanya Engkau yang mampu melihat kedalaman hati kami, dan biarlah Engkau menemukan hati kami benar-benar sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dan biarlah firman Tuhan yang boleh kami dengar pada malam ini tidak berlalu begitu saja, tetapi ini menjadi bahan perenungan bagi kami, dan supaya kami tetap menjadi di mana saja kami melangkah, Tuhanlah yang selalu beserta dan firman-Mu yang akan menjadi pelita bagi kaki kami. Dan hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman-Mu, biarlah firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada malam hari ini tidak berlalu begitu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, ini hidup kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin.